Kembali lagi dengan saya Ova di B Project Football, perbincangan tentang sepak bola. Betul. Tapi saya tidak sendiri, wes. Ada apa gerangan dengan bola, brother? Ada apa ya? Ada apa ya? Kira-kira Nanti kita bahas. Kita Brad. bahas. Tapi sekarang saya nggak sendiri, Brad. Saya ditemani oleh teman saya. Betul, yang betul. akan sama-sama membawakan acara ini. Langsung saja perkenalkan, Brad. Oke, saya kebetulan ya salah satu tim dari B Project juga. Saya Devin Rijalinsa ya. Kadang dipanggil Ijal, jadi juga bebas lah ya. Punya ya suatu hal juga. Sedikit berbincang malam Sedikit ini berbincang ya. aja kebetulan bersama. Tapi malam ini enggak terjun ke lapangan. Tidak. Biasanya kan di lapangan. Biasanya nge-vlog. Ya. Tahu sepak bola lah. Tutorial aquascape. Betul ya. Tapi hari ini kita akan berbincang. Khusus. Eksklusif. Betul ya? Iya betul. Karena eksklusif. Berat. Karena ngomong-ngomong kembali ke Badoe ini. Kemarin kita kan ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Kita nggak sengaja awal mula dulu, nggak sengaja gitu ya, menemukan sesosok manusia yang sangat luar biasa. Luar biasa. Ketika kita ngobrol. Betul. Ya. Dan pengalaman dari segi berita-berita bola. Terus apa lagi? Knowledge ya. Pengetahuan tentang sepak bola itu ternyata dia itu adalah sangat luas pengetahuan. Sangat luas. Dan bukan hanya nasional, Bro. Nasional bukan. Tapi apa? Mancanegara. Internasional. Internasional. Dan sangat luar biasanya lagi. Iya, betul. Ketika kita cek ya, karena mungkin dari pemain-pemain yang dulu kita sering main PS1, kalau enggak kita sering nonton gitu ya. Pemain bola gitu ya, antar klub, misalkan Inter lawan Nok Soang. Inter lawan mana? Yang bisa dikat ya, Mas, kalau klub-klub besar di dunia, betul ya. Pokoknya perbincangan tentang sepak bola ya, internasional beliau ini mengetahui. Dan yang paling luar biasanya bukan di tahun-tahun ini beliau tahu. Tapi sejak tahun 1990. Nah, apa aja nih yang akan dibahas? Kayaknya kita langsung aja udah takis aja, Bro. Takis ya. Soalnya ini udah gemet banget, walaupun sedikitnya saya sendiri tidak paham tentang persepak bolaan, tapi yang namanya laki-laki saya mengenal. Betul ya, salah satu pemain-pemain internasional ya. Dan saya juga punya salah satu pemain favorit. Nanti kita akan tanyakan langsung. Pokoknya apapun lah kita tanyakan ya tentang sepak bola ya. Betul sekali. Oke lah, kalau gitu langsung lah ya. Langsung aja lah, nggak perlu lama-lama. Coach Roberto Baggio. Kita langsung sambut aja, takis aja nggak? Sehat, Coach. Coach, silakan dulu, Coach. Silakan, Coach. Luar biasa, Coach. Coach, gimana kabar, Coach? Alhamdulillah baik selama PPKM ini ya. Iya, gitu. Seperti biasa bercocok tanam. Bercocok tanam sekarang ya. Bercocok tanam, terus melihara koi. Melihara koi, betul. Terus bongkar-bongkar ya, Coach. Bongkar motor, mobil dan segalanya. Ya. Aktivitas, Coach ya. Activity lah pokoknya. Yang penting setiap hari ini ada kegiatan mungkin ya. Ya, ada kegiatan lah. Produktif ya. Jangan sampai kita hanya berdiam diri. Jangan ada keboleran juga ya. Wah, itu bahaya penyakit ayeuna keboleran. Pemalasan ya, Coach ya. Jika goceng goler. Oke, Coach, seenggaknya nih nyanyi senggak. Kira Bung Opal kan ada hal apa nih yang akan Jadi kan biasanya Coach kita di outdoor. Betul. Berbicara tentang teknik. Ya. Berbicara tentang teknik dasar sepak bola dan lain-lain. Tapi hari ini kayaknya kita harus tampilkan suasana baru, Coach. Suasana baru. Jadi kita akan berbincang mengenai sepak bola internasional. Jadi ngetes. Enggak, jadi bukan tes, brother. Dia ngetes kan. Jadi seberapa jauh pengetahuan coach kita ini tentang dunia sepak bola. Nah, itulah yang ingin kami tahu. Karena dari titelnya coach. Coach adalah sebagai pelatih. Beda dengan pemain. Beda, brother. Tingkatannya beda. Otomatis yang namanya pelatih udah pernah menjadi pemain. Iya. Berarti bolanya harus dikasih dulu dong. Oh, siap, Bos. Bola siap. Siap, Bos. Biar semua ilmu sepak bola meresap gitu ya. Berarti harus diraba dulu ya, Bos. Iya. Nah, saya dapat info bahwa coach ini sangat mengetahui persepak bolaan dunia. Bukan di tahun-tahun sekarang aja, Bro. Bukan. Tapi informan dari tim kami, coach ini mengetahui sepak bola sejak 1990. Dari tim investigasi mungkin ya. Kan di project ada tim investigasi. Sebenarnya bukan dari tahun 1990. Oke. Jadi saya lahir 1986. 986. Kemudian saya mulai tertarik dengan sepak bola itu akibat Persib. Persib Bandung. Persib Bandung. Aing. Ya, tahun 1994 juara. Ya kan. Selepas itu saya jadi betul-betul tertarik dan saya mendalaminya nggak tanggung-tanggung. Dari tahun 66 saya pelajari sepak bola.
tahun 66 ketika Inggris mengalahkan yang namanya West Germany. West Germany. Wah, 4-2 1966. Dan itu ada kejadian yang luar biasa. Oke. Ketika tembakan salah satu pemain daripada Jerman, itu membentur tiang bolak-balik. Oh iya. Ternyata nggak masuk itu. Ternyata nggak masuk. Dan sampai sekarang akhirnya FIFA mengeluarkan yang namanya teknologi VR. Dan kalau Anda mau tahu juga di situ tahun 1966 itu ada pemain-pemain yang luar biasa, Eusebio, Sir Bobby Charlton, pemain Inggris. Kemudian ada Gerd Müller, London punya ya. Gerd Müller itu Jerman. Eusebio itu Portugal. Pele waktu itu hendak main tapi akhirnya cedera waktu itu Pele cedera. Dia akibatnya karena apa? Nah itu kalau misalkan nanya akibat apa saya juga nggak ngerti gitu ya. Oh ya. Nah, pokoknya cedera dalam kabar beritanya. Terus kemudian Lev Yashin sebagai salah satu kiper terbaik sepanjang the greatest. Kalau Anda lihat FIFA mengadakan yang namanya apa? Seremoni itu pasti ada Lev Yashin Award. Itu adalah salah satu kiper terbaik sepanjang masa. Oke. Sebutannya itu Black Spider. Black Spider. Bukan Black letak. Black Spider. Berarti itu dikenang sampai sekarang. Wah, dikenang tahun 66 itu adalah akhir daripada Piala Dunia. Maksudnya Piala Dunia yang sekarang itu kan pialanya berbentuk bola dunia. Beda bentuk berarti. Iya, betul. Kalau ada orang seperti ngangkat ya. Kalau tahun 66 itu pialanya itu masih Julie Rimet. Apa itu? Julie Rimet. Itu masih zaman ketika Piala Dunia itu lambangnya itu kayak semacam bidadari yang sedang iya coach. Julie Rimet. Dan itu ternyata dipaling itu di museum Inggris waktu itu. Sampai sejauh itu pengetahuan tentang dunia sepak bola. Bung Ijal, nah sampai sini Bung Ijal kira-kira gimana? Ini belum masuk ke klub, belum masuk ke pemain dan strategi yang lain. Pembukaan berarti. Baru dari tahun tahun muncul, piala muncul, dirampok tahun berita. Bisa sampai nama-namanya tahu. Bung Ijal kaget nggak Bung? Kaget. Saya sangat speechless brother dengan pengetahuan yang baru pembukaan ini. Belum apa-apa. Jadi buat teman-teman semua tetap stay enjoy aja buat nonton kami dan kita bakal berbincang-bincang banyak dengan Coach Roberto Baggio ini. Mungkin sedikit bocoran aja lah yang kita bahas nanti tentang tim, tentang klub ya, nanti tentang pemain. Betul. Terus Q&A ya disebutnya. Ya sedikit kita akan ada permainan Q&A. Tes IQ saya tentang dites dulu sedikit lah ya. Sedikit. Jadi tentang klub, tentang pemain, lalu tentang apalagi pelatih mungkin ya. Asalnya tentang tukang bakso tahu enggak? Oke lah, langsung aja takis aja. Coach, nih mengenai persepak bolaan. Saya ingin nanya, pertandingan yang paling berkesan dalam sepak bola dunia, pertandingan apa? Greatest all match. Coach duduknya agak sedikit. Nah, supaya penonton dari kami semua melihat wajah tampannya Coach Roberto Baggio. Lanjut Coach. Saya paling suka dengan salah satu pertandingan yang bisa dibilang itu bisa dibilang ini pertandingan Klasiko. Ya, itu Liverpool versus Newcastle. Oke. Ya, bagaimana pertandingan itu betul-betul terjadi adu gol. Adu gol. Karena skor akhirnya itu 4-3. Saling balas Coach. Oke, Coach. Waktu itu Newcastle diperkuat oleh pemain-pemain semacam David Ginola, Alan Shearer, terus Faustino Asprilla, terus kemudian kiper itu namanya Pavel Snieček, orang Czechoslovakia. Sedangkan Liverpool mungkin Anda kenal dengan nama-nama semacam Jamie Redknapp, Stan Collymore, Robbie Fowler, saya tahu Fowler. Sedangkan kipernya kalau nggak salah itu Bruce Grobbelaar, nggak tahu David James, saya masih agak lupa. David James ya. Itu pertandingan begitu menarik sekali karena ini adalah pertandingan yang bisa dibilang Newcastle waktu itu menjadi tim paling kaya waktu itu di Liga Premier League. Di Liga Inggris itu tahun 96 itu. 96 Coach. Dan saingannya itu adalah Manchester United waktu itu. MU. Karena Manchester United tidak pernah terkalahkan. Kemudian dibayangi oleh Newcastle, kemudian Liverpool sebagai legenda sejarah. Karena Liverpool nggak begitu bagus-bagus amat waktu itu. Ketika itu ya. Nah, hanya pertandingan itu begitu menarik karena terjadi adu kejar gol.
skor saling 4-3. balas. Man of the match itu kalau nggak salah Stan Collymore dengan 2 tendangan dari sayap sebelah kiri dengan tembakan yang begitu keras waktu itu ya. Iya, coach. Dan waktu itu juga orang Kolombia itu Faustino Asprilla juga mencetak gol dengan gaya efek gitu. Itu bagus sekali itu. Pertandingan yang bisa dibilang menarik lah bagi saya karena dua tim tidak ada yang bertahan, dua-duanya menyerang. Sepak bola menyerang saling gitu ya, balas. Waktu itu pelatihnya juga pelatih daripada Newcastle itu adalah Kevin Keegan. Kevin Keegan itu adalah salah satu pelatih yang memotori di sepak bola Inggris itu adalah Kick and Rush. Kick and Rush. KNR. Oke, betul, coach. Tendangan lari cepat-cepatnya. Kevin Keegan waktu itu luar biasa meracik Newcastle itu dengan gaya permainan yang begitu sangat bisa dibilang ciamik, coach. Attack ciamik sekali itu. Ciamik itu. Itu salah satu striker legendaris Inggris juga. Kevin Keegan itu. Nah, itu mungkin jadi itu pertandingan lah ya antara Liverpool dan Newcastle tahun 96 berarti ya. Dan tahun 98 99 ada kenangan juga bagi saya pertandingan sekitar 98 99 lah. Ya. Itu semifinal Liga Champions. Itu antara Juventus ya di Turin waktu itu main di Stadion of Turin melawan daripada Manchester United. MU waktu itu posisi tertinggal tapi MU bisa membalikan keadaan. Salah satu motivator yang bisa mengembalikan waktu itu Manchester United itu adalah sundulan Roy Keane. Jadi Juventus yang tersingkir. Akhirnya Juventus tersingkir karena agregat gol. Manchester waktu itu menang 3-2. Itu salah satu pertandingan paling menegangkan bagi saya. Sepanjang masa. Salah satunya. Kalau misalkan diceritakan, coach, mungkin banyak pertandingan yang lebih edan dari yang tadi menurut saya itu yang paling dua itu ya yang paling menarik ya. Begitu menegangkan gitu ya. Di mana yang pertama antara Liverpool dan Newcastle. Ya, Liverpool. Yang kedua Manchester United versus Juventus. Ya, Juventus. Dan pasti di setiap pertandingan ada pemain-pemain yang menjadi perubahan dalam permainan ya, coach. Ada. Strategi dari setiap pelatih itu pasti memiliki pemain luck. Faktor keberuntungan. Nah, itu semacam pemain-pemain kayak dulu MU ya. Ketika di final Piala Champions tahun 98-99 ya. Nah, itu kalau Sir Alex Ferguson tidak percaya dengan yang namanya faktor keberuntungan, dia tidak menurunkan dua pemainnya. Pertama Teddy Sheringham, kemudian Ole Gunnar Solskjaer. Itu ini tidak mungkin juara. Silakan dicek aja di review pertandingan antara MU dengan Bayern Munchen atau Munich ya. Nah, itu pasti akan ada cerita tentang hal itu juga. Bagaimana Samuel Kufur sampai menangis, Lothar Matthäus sampai berkaca-kaca dia melihat bagaimana waktu itu skor terbalik langsungnya di menit 89, 90, 91, 92, 93 itu prit kalau salah. Dan di menit-menit akhir coach itu. Itu the miracle of Manchester United. Jadi di dalam sebuah pertandingan pun kegaiban itu ada ya. Ada faktor-faktor kita nggak bisa ditebak gitu ya, coach ya. Setiap pelatih pasti memiliki yang namanya lucky player. Ketika dimainkan di menit-menit akhir mungkin ya bisa jadi 80 itu pasti akan berdampak pada perubahan tim gitu ya. Nah, kalau berbicara masalah pemain, menurut coach pemain terbaik sepanjang masa siapa coach? Karena kan saking banyak ya pemain bintang dari dulu sampai sekarang. Nah, kalau menurut coach revolusi football itu dimulai pada kelahiran Diego Armando Maradona. Si tangan dewa, si tangan Tuhan. Dilahirkan dari sebuah provinsi di Argentina namanya Lanús. Nama kotanya? Nama daerahnya gitu ya. Lanús. Itu suatu kota terpencil. Betul. Dan waktu itu Maradona ini lahir di lingkungan yang begitu kumuh. Begitu kumuh. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa seorang Diego Armando Maradona ini akan menjadi superstar. Di sepak bola dunia. Dan kalau dulu saya main bola gitu saya dulu itu sempat ada video-video tentang Diego Armando Maradona ketika lagi kecil. Ada film dokumenter. Nanti lah bisa lah diputerin sama Tim Editing gitu ya. Diego Armando Maradona sedang juggling dengan kaki kirinya ya. Maradona ini terkenal dengan kidalnya. Kaki kirinya begitu luar biasa. Dewa sebaik-baiknya dewa itu Diego Armando Maradona dalam dunia sepak bola. Dan kemudian di awal karirnya waktu itu Diego Armando Maradona itu dia itu masuk ke salah satu tim namanya Argentinos Junior.
Argentinos Junior. Iya. Selalu jadi top skor. Sempat waktu itu salah satu tim Liga Inggris, Sheffield United, ingin membeli Maradona dengan angka waktu itu 118.000 pound sterling. Pound sterling. Tapi waktu itu ditolak karena waktu itu belum ada yang namanya era globalisasi seperti zaman sekarang ini. Orang lebih memilih tinggal di wilayahnya. Dan waktu itu satu-satunya klub yang bisa membeli Diego Armando Maradona itu adalah Boca Junior. Boca Junior. Berarti awal karirnya ya. Dan itu bisa dibilang itu adalah transfer termahal di dunia waktu itu. Ketika Maradona di Boca zaman Junior. Ketika di zaman itu dengan angka 1 juta udah beda sama sekarang. Kalau sekarang udah 50-100 juta ya. Kalau sekarang kalau dulu dia membeli Diego Armando Maradona itu cuma 1 juta pound sterling waktu itu untuk pindah dari Argentinos Junior ke Boca Junior. Karirnya dari situ mulai cemerlang terlihat dunia gitu ya. Mulai dari situ terlihat bagus sekali gitu. Nah, kenapa yang dipilih adalah Diego Armando Maradona? Kenapa enggak Batistuta gitu atau Sutisna misalnya? Kenapa yang dipilih? Kenapa saya pilih Diego Armando Maradona? Karena beliau adalah maestro. Seniman. Seniman dalam sepak bola. Seniman. Pertama kalinya sepak bola itu berubah ketika kehadiran Diego Armando. Bagaimana beliau mengajarkan bahwa bola ini bukanlah sebuah alat kekakuan, baku, bukan. Tapi di lapangan sepak bola seperti menari-nari gitu. Bola itu kalau udah dipegang sama Maradona, penonton itu tersihir, ingin melihat skill-skill. Macam sekarang yang dipakai oleh Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Dan itu semua adalah cikal bakal daripada mereka melihat keterampilan Maradona membuka sepak bola menjadi revolution. Itu di tahun 80 sampai 85 Maradona itu begitu luar biasa ya. Luar biasa sampai akhir di karirnya itu tahun 86 dia bisa mengangkat Piala Dunia. Maradona tahun 86 saya belum lahir itu. Saya belum lahir, tapi saya tahu cerita itu dari siapa? Dari cuplikan-cuplikan zaman dahulu. Ada jejak-jejak dan ada cerita dari umum saya Muhammad ya. Itu paling senang membrainstorming saya dengan Diego Armando Maradona. Satu badan gempal. Oh iya betul. Badannya kecil tapi semua bisa dilewati oleh dia. Impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin, brother. Kembali lagi. Jadi bertambahlah keindahan dalam sepak bola ketika Diego Armando Maradona muncul, keindahan sepak bola bertambah ya. Betul. Nah coach, mungkin itu dari pertanyaan Armando Maradona. Mungkin ini kalau kita ceritakan masih bakal panjang. Mungkin di next video kita akan bahas. Termasuk kisah Diego Armando Maradona. Itu ketika memutuskan dia pindah dari Barcelona ke Napoli itu cerita paling menarik. Tapi jangan dikupas sekarang. Dari sekarang. Nanti kita kupas di video selanjutnya. Sebenarnya saya juga ingin ada pertanyaan ke coach gitu ya, di luar pertanyaan yang lain. Kenapa Maradona ini dia bisa disebutkan? Yang bisa disebut sebagai tangan Tuhan. Nah itu gimana ceritanya coach? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan atau yang lain gitu. Sebenarnya kalau kita bicara tahun 1986. Kembali lagi kepada tahun coach. Hanya satu orang yang melihat bagaimana Maradona melakukan headingan dengan tangan. Itu kipernya namanya Peter Shilton. Peter Shilton melihat itu. Peter Shilton melihat itu, tapi hakim garis dan wasit itu tidak melihat itu. Dan sepanjang pertandingan itu begitu panas sekali ya. Bagaimana itu diperkuat oleh striker terbaik Inggris pada masa itu disebutnya Gary Lineker. Gary Lineker yang waktu itu sepadan sampai tahun 90 Gary Lineker itu masih bermain ya. Dan Diego Armando Maradona pun di tahun ketika melawan Inggris dia melakukan yang namanya gol tangan Tuhan. Mungkin dia pikir dia adalah orang paling pendek. Tapi dia bisa memasukkan dengan cara headingan gitu ya. Katanya gini. Jadi bola itu bisa berbalik arah. Dan itu baru diketahuinya selepas daripada Piala Dunia itu sekitar 1 tahun atau 2 tahun setelah kejadian itu. Teknik replay itu baru muncul. Replay dulu belum ada replay. Dulu ada gol. Gol Periwete bukan dari replay betaya itu. Tapi itu disuruh sama pelatihnya kok? Tidak, itu keinginan dia sendiri. Dan disitulah dia disebut the hand of God. The hand of God. Betul. Tuh seperti leader Jaki Al-Haddad ya. Mic harus bagus. Jaki Al-Haddad udah one man show, mic harus bagus. Itu melewat bagaimana 7 pemain sampai kiper-kipernya aja dilewat. Disitulah semua dunia terbungkam. Barulah di situ mereka kenal Diego Armando Maradona. Yang ini sekarang namanya harum. Di Betul. kancah persepak bola dunia. Luar biasa. Tapi di akhir karirnya dia rusak. Di akhir karirnya dia rusak hanya ada
cerita masa Oke. lalu yang indah yang dia Masa bawa. Di akhir karirnya dia begitu Kurang baik gitu, kurang. Coach, ya. ya kurang baik. Tapi di situ ada permainan antara Diego Armando Maradona dengan mafia Sisilia. Nanti kita akan ceritakan itu ketika dia pindah ke Napoli ya dari Barcelona ke Oke, Napoli. Coach. Itu cerita yang menarik bagi saya. Tapi nanti kita akan kupas ya. Kayaknya Dari ada next. episode khusus yang Episode khusus Nanti sama kita Setuju nggak, Bran? Maradona Maradona, lebih Bran. dalam lagi ya. Iya. Ini salah satu sosok lah di dunia. pemain-pemain dunia pun ya mungkin belajar sama beliau. Pasti. Gitu. Betul nggak, Coach? Nah, tapi ada peranan pelatihnya Maradona bisa sampai Salah satu permainan. yang Cesar Luis Menotti. Salah satu pelatih yang mengasah gitu Maradona. Jadi sesudah tahun 66 Piala Dunia itu beralih ke Argentina waktu itu. Argentina. Waktu itu ada pemain-pemain Osvaldo Ardiles, Ardiles. Mario Kempes, Mario Kempes. dan pelatihnya waktu itu Cesar Luis Menotti. Ya. Nah, waktu itu disitulah Argentina pertama kali juara. Ya. Setelah tahun 66 berarti sekitar tahun 70-an ya. Oh, 70-an. 70-an ya. Berapa Nah, tahun silam gitu iya, ya? udah lama Udah banget. lama itu ya. Tapi jejak histori tidak mungkin hilang, Coach ya. Iya, Iya, betul. secara. Nah, berbicara mengenai pelatih. Oke. Nah, karena kan sosok pelatih itu penting dalam dunia sepak bola, ya Coach ya. Iya. Nah, Coach mengidolakan pelatih siapa, Coach? Yang paling Coach idolakan menurut Coach Bagiro? Kalau saya pribadi kan saya juga punya panutan nih pelatih gitu ya. Iya. Kalau Bung Ijal siapa Bung Ijal? Sir Alex Ferguson. Sir Alex. Sir Alex. Salah satu pelatih yang memainkan sepak bola total football, Oke. Johan Cruyff, Ya, terlahir di mana itu, Coach? Belanda. Top Belanda. football Nederland ya. Johan Cruyff itu adalah mantan pemain legenda daripada Belanda. Itu kalau nggak salah namanya Michael siapa gitu, lupa lagi. Itu pelatih Belanda yang memainkan sepak bola total football. Michael Schumacher. Total football ini bukanlah hal yang biasa. Iya. Ya, Artinya dia ketika menyerang itu dia hanya meninggalkan satu orang back doang di Di belakang. belakang. Dan semua pemain itu adalah maju ke depan. Itu Menggempur adalah berarti ya? total football. Itu permainan yang begitu menarik, ciamik bagi saya. Ya. Dan Barcelona pun sendiri ketika dilatih oleh Frank Rijkaard, itu dia memainkan permainan total football. Oke. Ya, tapi dibalut oleh sepak bola indah waktu itu ada Ya. Ronaldinho. Iya. Nah, itu kalau pelatih yang saya suka itu adalah Ronaldinho. Dan awal total football itu ada dibawa oleh dia gitu ya. oleh mantan pelatihnya. Mantan pelatihnya. pelatihnya di Belanda waktu itu, siapa namanya? Dialah salah satu orang yang memegang filosofi total football. Oke. Luar biasa Total kan? football. Iya. Obrolan Belanda yang sangat mengagumkan apa kalau saya lihat saya nggak tahu harus berkata apa sampai nama-nama kepanjangan apa nama kepanjangan historical. Historika. Kalau kita kan sebagai orang-orang awam yang hanya segelintir Iya. ya cuma tahu doang gitu Tahu kan. doang. Dan juga pemain bintang misalkan Totti misalkan kan kita nggak tahu kepanjangannya apa. Ya, gitu. terus di belakang Totti bagaimana Seperti gitu kan. apa. Rata-rata orang nggak tahu. Tahu ya. Cuman sebatas tahu namanya, mainnya bagus. Iya. Gitu Ya aja. mudah-mudahan aja dengan video ini, Oke. dengan episode ini Bisa menambah wawasan. bisa menambah wawasan teman-teman semua untuk mengenal sepak bola jauh lebih dalam. Betul. Atau flashback lagi lah. Karena main sepak bola mah nggak ada matinya. Nggak ada matinya, Bro. Bukan begitu, Coach? Betul. Semua pasti hobi bermain sepak bola. Sepak bola sampai sekarang tidak pernah mati. Oke, coach. Karena apa? Di situ ada intrik, Trouble, and Emosional. Sliding. emosional, and mafia. mafia sih. Oke. Sampai sekarang Indonesia dirundung oleh sepak bola mafia. Iya. Oke. Mengenai karakter pemain. Kan karakter pemain itu beda-beda, Brak. Betul. Ada yang main habak-habak, ada yang Main butak-kitak, gitu. Ada. ada yang cengos, Ada yang bermain skill. ada yang cicingan, Ada yang kicin. ada yang rapi, ada rapi. baju dimasukin, Ya. rapi teh. Ada yang selengnya. Ada yang selengnya. Ada. Coach ini menyukai tipe pemain. Ini bukan masalah permainan ya, tapi style permainan itu seperti Style. apa? Fashion ya. Iya, Iya fashion. betul, masuk ke fashion, coach. Pemain sepak Apakah bola. sepatunya full besi atau full Dulu mah pernah usumnya full besi. usung lah. Enak ke Oh, pole besi. ada main lapangan gede. Iya, iya, benar. Kalau saya melihat fashion, saya paling suka dengan salah satu pemain Italia, Nah itu coach. Yaitu Alberto Baggio. Baggio. Baggio benar. Ya. Ini bola kemana ya? Tah dia bola. Kira itu Roberto Baggio ya diri coach sendiri ya. Roberto Baggio ini bisa dibilang stylish football. Stylish football. jadi Oke. dari gayanya gagah gitu gimana? Tidak punya gaya rambut yang khas gitu ya, dengan Khas? kuciran. Dikuncir ya dulu. Dikuncir dengan rambut keriting. Kunciran itu seetik dah ya. Keriting ya. Karet-karet hilang. Dan Gemang pemain yang Bandri. menang. Dan Roberto Coach kayak Mang Badri sih. Tukang ngalak-ngalak di Ciamis. Kayak apa?
Kan pernah musim Indonesia, Bang. Bang Badri. Tapi kan itu Kang Bagio. stylish sepak bola kan? Ya. Stylish dalam sepak bola. Iya, betul. Tapi jangan macam-macam. Ini pemain favoritnya coach. Siapa sama Mang Badri aja. Pertama kali saya menyukai sepak bola Italia itu tertarik akibat Roberto Baggio. Baggio. Karena sosoknya nggak pernah sombong. Oke. Rendah hati. Wah, itu pemain rendah hati. Dia pindah ke seluruh tim yang ada di Liga Italia. Kalau nggak salah dia itu pensiun itu di Bologna. Bolonya sebelum Brescia dengan waktu itu strikernya dari Roma, gelandangnya itu Andrea Pirlo. Udah ada Pirlo. Pirlo waktu itu belajar banyak dengan Roberto Baggio. Nah, sebelum Brescia itu Roberto Baggio ada di Bologna. Dan di semua tim itu dia sangat dihormati. Dia pernah di Inter, dia pernah di AC Milan. Dia pernah di Juventus. Ya, benar. Di 3 klub besar ini dia begitu sangat dihormati. Sampai dia ketika farewell atau pensiun itu dia kan di Stadion Giuseppe Meazza. AC Milan ya. Giuseppe ketika dia dipanggil di menit akhir ya dicabut oleh pelatihnya waktu itu Carlo Mazzola, nggak salah Carlo Mazzola. Itu semua penonton bertepuk tangan di AC Milan. Memberikan penghormatan terakhir ya. Dan ada hal yang paling sedih. Banyak yang respect ya, respect. Dan ada yang hal paling sedih. Roberto Baggio ini adalah orang yang tidak ingin mengambil tendangan penalti untuk Italia. Alasannya coach itu apa? Tahun 94 ketika dia menembak penalti ke gawang Brazil waktu itu nggak masuk. Dan dia nyatakan diri dia selalu bersalah untuk penalti hal itu. Sampai di akhir karirnya untuk Italia dia tidak mau mengambil tendangan penalti. Setelah itu tidak mau lagi mengambil penalti. Tidak mau. Waktu itu penjaga gawang Brazil itu kalau nggak salah Claudio Tavares. Tahun 94 itu World Cup di USA. Saya baru umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Ente umur berapa? 2 tahun. 2 tahun. Saya juga pertama kali nonton Piala Dunia kan anyam-anyaman antara nonton atau tahun 84. Tapi historinya saya karena dari dulu saya sangat menggandrungi sepak bola lah. Mendalami kan. Sampai koran Italia juga tahu judulnya. Itu nanti dibahas dibahas. Itu masalah magazine ya. Newspaper ya. Football magazine. Iya, di newspaper selanjutnya. Betul. Pemain yang sangat menyukai salah satu lagu itu. Hotel California. Welcome to the Hotel California. Roberto Baggio itu sebelum main selalu mendengarkan lagu itu. Sangat favorit dengan lagu itu. Itu maestro banget itu seorang Roberto Baggio dengan ketenangannya. Saya suka Roberto Baggio dengan ketenangannya dan dengan fashionnya. Ketenangan dipadu dengan fashion. Kalau Anda kenal dengan cara memakai kaos kaki dengan deker dimasukin, itu adalah gaya Roberto Baggio. Iya betul. Yang kaos kakinya jadi setengah gini ya. Itu adalah gaya Roberto Baggio. Awalnya itu Roberto Baggio. Baggio itu. Dan kesininya diikuti banyak kan ya? Beberapa pemain. Salah satunya Jack Grealish. Manchester City ya. Manchester City. Atenasio. Berbicara pemain belakang. Kita berbicara back. Pemain belakang yang menjaga pertahanan sebuah tim. Siapa coach yang menurut coach ini pemain selalu menyelamatkan gawang, membantu yang paling kuat mempertahankan? Saya satu kenal tuh. Kenal saya karena dulu pernah saya ke Belanda waktu itu. Tahun berapa coach? Holland tahun 2000-an lah. Saya waktu itu ke Belanda. Karena akibat waktu itu saya menang di pertandingan Sega Saturn waktu itu. Danon Cup. Saya ketemu waktu itu namanya Jaap Stam. Saya pernah lihat coach ini dulu, walaupun kita dulu belum kenal, coach pernah masuk pikiran rakyat, nggak tahu tribun coach. Bahwa coach menang untuk perangkat Holland. Di Liga Danon. Danon asli coach. Itu saya waktu masih SD atau SMP gitu. Serius coach, benar. Ya, Danon white. Tarik muncul tahun seberapa? Itu sumber dari mana, Brad? Dengan ngomong lebih proyek gini. Pernah bos teng batu. Anggap coach yang berangkat Tama kali Oh, kali Akam sih. Oke, di next video kita akan undang buat Jaap Stam, kembali ke Jaap Stam. Jaap Stam, si botak pelontos dengan badan yang tinggi. Ya betul, badannya tinggi dan itu sangat sulit dilewati itu. Wah, Jaap Stam. Jaap Stam. Dulu pernah di Manchester United dengan ketinggian berapa? Dia Manchester. Dia tinggi kalau nggak salah 190 ya. Oh, normal ya? 190, tapi edarlah gitu. Tembus sahawai. Ditakuti juga berarti ya. Dan itu kalau Anda lihat, kalau Anda tulis nanti di YouTube gitu. Oke, nah ini buat teman-teman semua. Angry player. Itu pasti akan selalu ada Jaap Stam. Itu salah satu back. Sok main bal juga teman. Body ball. Raja kartu merah juga. Woi. Zaman dia pindah ke Lazio dari Manchester itu, wah gila. The king of the current.
The king of Red card. the red card. Red card, card red mah, red card. Ya apa? Ya. Kolan coach tadi terbang kolan belum diceritain. Ah, udah. Udah kan berujung di Jebstam. Jebstam. Jebstam menurut coach adalah back terbaik, Yang ada. terkuat dalam dunia sepak bola internasional. Ah, kalau tahu waktu MU versus Arsenal itu Arsenal. Ya, coach. kejadian ketika dua pemain yang adu hantam, baku hantam itu Ya. yang nggak bisa dipisah itu Patrick Vieira sama James Stam. Oh, Patrick Vieira. Wah, itu nggak bisa dipisah, itu semuanya misahin. Gak ada yang bisa itu. Karena iya suka ada emosional kalau Udah itu udah tradisi, Bro. Tradisi, ya. Sepak bola nggak ada emosional, nggak rame. Nggak rame. Ya itu sedikit menghangatkan suasana. Si Leha Bread. Nah, itu harus ada lah, Bos. Jadi supaya enggak Nah, izin. Ganti sentei kan Bahala nu kitu teh saha cik? Si Udung. Dudung SP. Ah, Dudung Dudung SP. SP. Yang itu Kalau kalau SP dulu keras permainan. Waduh. berarti mainnya dengan emosi ya, Bos ya? Ya kadang-kadang gigit kayak Evander Holyfield. Ngegel. 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 Main kos. Aduh bagong. Ya benar tah eta sebutanna adu bagong. Aduh bagong Si bener. Udung main mah. Betisnya kuat dinya. Oh, eta mah lain British nasional tah. Udah. Nanti kita undang lah Iya. supaya berbicara tentang pengalaman sepak sepak bola bola. bersama Nanti lah, coach. Ipok Alih lah. Iya, itu Tapi kali. udah dilihat dari Bitis kelihatan. Betisnya beber hilang. Bentar kan dulu. Bener enggak dulu kata betis juga karung. Ya, pisau mah. Kayak kok lagi kopi. Oke. Jebstam berarti. Jebstam. Tapi kan tetap coach kalau ada pemain belakang nggak ada penyerang kan sulit. 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 Nggak bisa ada. Emang harus ibaratkan saling. Saling. Harus saling dan itu pun ada bagiannya masing-masing. Iya. Bener nih dicandakeun. Enggak. Udah haus ngomong gue itu tadinya. Sok, coach. Ya, jadi kan tidak hanya pemain belakang. Iya. Sekarang kalau playmaker Maradona, Maradona masuk, strikernya nggak ada. nggak ada percuma. Longkong kan. Kalau tewaknya. ngomong aja seorang Capek. Capek. Jadi striker juga harus ada kan coach. Ya ada, harus ada. Terus Nah, menurut coach siapa striker yang terbaik? kalau menurut saya striker terbaik itu berasal dari Trinidad Tobago. Astaga, Cina. Kesini tuh. Sadu. Trinidad ya. Sadu ya takut. Trinidad Tobago. Salah kok. Dia kelahiran Trinidad Tobago dan dia karirnya begitu cemerlang, sukses. Sukses. Oke. Pemain hitam, kulit hitam, memiliki karismatik, di depan gawang itu pasti 90% gol. Black Sweet ya, Bos. Black Sweet. Duetnya bersama Andy Cole sangat ditakuti itu. Andy Cole. Nomornya nomor 9 bukan coach? 19. 19. 9. 9. Oh, itu tahu no? Ya, Dwight Sedikit York. lah. Anjir. Sebutannya namanya Dwight York. Dwight York. Dwight York. Dua kio itu apa? Yorkie. Yorkie. Dibacanya Dwight York. Dwight Yorkie. Dwight York. Salah satu striker yang paling kalem yang saya pernah lihat. Tidak ada Tidak ada ekspresi mungkin ya, coach. ya bisa dibilang nyantai gitu ya. Santai. Pokoknya tapi sentuhan-sentuhan bolanya disebutnya apa ya? Jika udah Back pass bola, Ya. back pass bola dari gelandang ke Oke, dia, dari dia ke playmaker itu jalan indah banget. Dan itu kalau sama Andy Cole paling senang one to one tuh. One, two, bro. 1-2. Ya. Kemudian MU juga sempat punya striker bagus juga yaitu Carlos Tevez Oh, Carlos si Tevez. Tevez. Saya mengenal bersama itu. Wayne Rooney waktu itu. Ya, Nah Rooney. itu pun Alex Ferguson sempat menciptakan lagi dua striker bagus, duet bagus gitu. Ya. Selain Dwight York dan Andy Cole waktu itu, Rooney dan Tevez itu salah satu duet terbaik juga waktu itu. Tapi saya lebih condong lebih suka dengan Andy Cole dan Dwight York. Dwight York. Dan striker favorit saya salah satunya Dwight York. Dwight Nah, bisa dicek deh oleh Oke. para netizen bagaimana seorang Dwight York yang tidak disebut-sebut oleh mungkin media-media masa di zamannya itu lebih senang membahas tentang striker apa ya, Ciamik ya, Del Piero, tuh. terus tuh Batistuta. Batistuta, Kolar. ya, Jan Jan Koller. Koller dengan Koller. badan tingginya ya. Ya. Tapi Dwight York selalu menjadi sosok yang dilupakan oleh media. Nah itu. Saya juga nggak tahu, coach. Padahal Dwight York ini adalah salah satu striker manis. Gol-golnya aja aduh keren-keren. Jebstam udah ada waktu zaman itu belum? Sudah ada. Sudah ada ya. James Time kalau nggak salah. Rio Ferdinand belum Oh, ada. Oh, Ferdinand belum Ada ada. Sirwin di sebelah kiri ya. Gineville. Bruce May. Itu kan David May waktu itu. Kalau Rosicky. Rosicky waktu itu Borussia Dortmund. Poborski. Cabral Poborski Cabral waktu itu. Poborski. Nah itu salah satu pemain bisa dibilang lahir di Euro tahun 96. Euro. Ya. Waktu itu nama negaranya itu Cekoslovakia. Cekoslovakia. Jadi kalau sekarang orang kenal dengan Republik Ceko. Ya, Slovakianya beda. Dulu Dan itu- masih satu itu namanya Cekoslovakia.
Saya masih ingat Karel Poborský ini punya kecepatan yang luar biasa. Ya. Wah, tinggi banget. Dia dibeli kalau nggak salah dari Sparta Praha kalau nggak salah. Ya, Sparta Praha, dia masuk ke MU, karirnya kurang bagus di MU. Dia pindah ke Liga Italia, bagus dia. Salah satu yang paling terkenal itu adalah golnya di Euro 96 menjadi gol paling terbaik. Ya. Karena golnya dipelentung gitu. Gitu. Dari luar kotak penalti itu. Itu salah satu gol terbaik di Euro 96. Kotak energi loh. Lain LG segitiga. Lain LG kotak. Yang di kotak. Dikit Oh. aja. Ya. Bahasa Sundanya mau handuk. Maya Ando gitu loh. Karena Republik Ceko juga itu salah satu terlahirnya pemain favorit saya juga. Pavel Nedved waktu itu Betul. udah ada. Euro 96 udah ada. Anda tahu tuh Pavel Nedved dari mana? Lazio itu. Oh, Lazio ya. Dulu di Lazio ya. Lazio. Awal karirnya berarti Awal karir sampai Lazio. juara tahun kalau nggak salah Lazio 2000 lah. Lazio Iya. juara itu. Sama lah sama MU itu. Iya. Juara 99 karena waktu itu final Super Cup masih ingat saya. Super Cup. Antara Lazio melawan MU dan yang menang waktu itu Laziale. Laziale ya. Elang, Super Elang. Super Elang. TSS Sleman dong. Ya, Eagle Super Kalau Bung Ijo favorit siapa Pavel Nedved? Papal nih. Dan dia memiliki istri namanya Ivana. Ivana. Apa nih? Apa? Ya, sedikit sedikit. Sampai ke keluarga. Berarti bahaya, bakal ayam main di keluarga. Seperti itu mas sedikit. Kalau istrinya Diego Tristan siapa? Ichi Marco. Gak apa lagi Diego Tristan. Kan favorit Diego Tristan? Bung Ija kan favorit. Ya salah satu lah yang apa striker yang Iya. suka ngagolkeun ketika main PSI Main jadi PSI. favorit. Alfonso Perez ya. Iya. Real Betis. Nah, Dengan sekarang sepatu putihnya. Coach, Betul, Coach. sekarang nih yang ingin ditanyain adalah the greatest old match. Kan tadi saya udah bahas. Oh sudah, itu mas. Liverpool kan? Liverpool ya, tadi Iya, sampai Newcastle ya. Udah di awal kan? Oh iya di awal tadi Kan itu. tadi back, Back, striker, kiper coach yang belum. kiper. GK. GK. Ya betul. Kiper penjaga gawang. Kalau saya suka sama salah satu penjaga gawang. Itu namanya adalah Fabian Barthez. bukan, Bukan. Bangda. bukan. Sebastiano Rossi. Oh, Rossi. Di mana dulu klubnya? AC Mau Milan. tema PSI AC gimana? Milan. S Rossi. Rossi. Ya, S Rossi betul. Saya tidak mengenal coach orang. Itu kan zaman PS1 ya ada. Jadi dia ini selalu pakai topi dia. Kayak ini kalau di Subasa mah Siapa? Wakabayashi. Ya, Kasih Wakabayashi. baju. Dia selalu pakai topi, tingginya hampir 201. 2 meter. 2 meter. Itu gawangnya tuh ketutup sama dia. Itu susah banget Itu ditembus orang itu. apa gantar? Sebastiano Rossi itu susah sekali ditembus itu. Ya, coach. Padahal waktu itu di zaman itu selain Sebastiano Rossi ada penjaga gawang Playboy yang memacari 999 wanita waktu itu. Siapa itu coach? Itu kiper Inter Milan namanya Gianluca Pagliuca. 900. 99 wanita Italia yang Jadi dipacari menang. Caning. Jadi menang bacil. Jadi Sebastiano 99. ada Sebastiano Rossi, ada Gianluca Pagliuca, waktu itu ada Angelo Ferrucci, Juventus, waktu itu bagus-bagus kan. Luca Marchegiani, terus tuh ada Toldo. Ya, Fauzi Toldo. Toldo. Bukan Fauzi Toldo, Francis Puji Toldo. Di sana Cardona. Beralih asal pemain bola. Francesco Toldo, kiper Fiorentina. Betul waktu itu. sekali kok. Nah, Ya. terus Cristiano Lupatelli Lupatelli. dengan botak dan menggunakan godek. Godek. Betul. Jadi dia pakai topi gini, terus ada godeknya gitu. Iya, betul. Kalau dulu mah di Italia banyak yang pakai topi ya kiper. Iya, banyak. Banyak. Sekarang kan udah nggak boleh. Iya nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali kalau panas. Padahal itu sebagai passion ya atau style sendiri ya. Dulu Italia salah satu produksi kiper terbaik di dunia ya. Ya, Nah. termasuk Buffon, Iya, Buffon waktu itu masih di Parmalat tuh. Parmala. Yang menjadi incaran-incaran kiper dan Italia ketika zaman Italia itu. waktu itu. Dan kiper ya David Siapa Seaman lah? di Inggris. Waktu itu Inggris nggak Oh, punya Siman penjaga gawang. benar. Inggris waktu itu sampai mengalami krisis penjaga gawang. Kipernya hanya satu, David Seaman aja waktu itu. Oh, Seaman. Tidak ada pengganti sama sekali. Sempat kiper-kiper Inggris itu muncul baru-baru ini sekarang sih. Yang sekarang ini baru muncul gitu Baru ya, muncul-muncul kiper-kiper gitu. asli Inggris Iya. gitu ya. Kalau Italia memang sampai sekarang juga Kalau Italia dari dulu produksi ya memang. kipernya paling terbaik gitu ya. Iya, coach. Kalau Inggris sekarang baru memproduksi kiper ya. Ada Henderson MU ya, Pickford ya, Jordan Pickford bagus kemarin. Kalau sebelumnya kipernya itu hanya David James, David Seaman,
Phil Robinson, semuanya raja blunder itu. Iya. Kalau Inggris gitu ya. Oh, Raja Blunder ya coach ya? Oh itu raja blunder itu Robert Green apalagi ya. Oke. Boleh dilihat cuplikan-cuplikan kiper-kiper Inggris sebelum sekarang ini. Joe Pickford, kiper Inggris terkenal dengan blundernya. Oke. Itu bagaimana? Tendangan Ronaldinho waktu di World Cup 2022. Ya. 2002. Yang mau anduk juga itu Simon ya? Nah itu Iya. bolanya cuma gitu doang. Simon cuma ngeliat gini doang. Sampai teman saya bikin parodi. Coba bolanya kealungkan ke atas ke Simon gituan. Ya mengalami krisis penjaga gawang Gawang itu sempat. Inggris karena terlalu banyak kiper-kiper asing. Ada dulu kiper asing asal Estonia. Dia main di Derby County. Mark Pum. Boom. Itu bagus itu digempur segimana kuat. Ya coach. Luar biasa lah kalau kita lihat coach kita ini benar-benar selain dia memberikan tutorial di video-video B Project yang udah ditayangkan, ternyata beliau pun sangat benar-benar mengetahui tentang akar pesepak bolaan, betul ya? Sepak bola dari Gitu. historical, dari segala macam. Kan hidup mah harus berdasarkan akar, bro. Akar kembali ke tumbuhan tanaman. Ya. Kalau kita tidak tahu akarnya, bagaimana kita ingin tahu tanamannya? Akar yang kuat tidak akan menciptakan pohon yang tangguh. Betul. Semakin pohon tinggi semakin Ada banyak ini. Kembali lagi coach ke pertanyaan. Oke coach. Nah, mengenai pembelian pemain terbaik sepanjang masa. Yang merubah. Ya, pemain yang ketika masuk langsung bisa merubah sebuah tim. Siapa coach? MU tahun 1992 itu hanya ditertawakan karena peringkatnya itu hanya sekitar peringkat 10, peringkat 12. Oke coach. Tahun 90 ada seorang legenda Prancis yang bermain di Leeds United. Leeds ya. Leeds United. LU. Nah, dia disebutnya Eric Cantona. Eric Cantona. Kantornya. Tahun 1993, Eric Cantona itu ditransfer dari Leeds ke Manchester United. Oke. Setelah Sir Alex Ferguson bernegosiasi tajam dengan pihak klub dan dengan pihak pemain juga. Oke, so. Akhirnya waktu itu King Eric waktu itu datang. Oke. Disitulah awal Kebangkitan. Manchester United bisa mengejar perolehan trofi Liverpool. Itu adalah King Eric Cantona yang mulai sampai pensiunnya pun King Eric Cantona itu di Manchester United. Itu adalah pembelian terbaik sepanjang sejarah. Saya belum pernah lihat Sampai sekarang coach. sampai sekarang dan saya belum pernah lihat efeknya begitu luar biasa. Kalau Maradona juara. Oke. Kalau ini adalah transfer efek yang begitu luar biasa itu Eric Cantona. Eric Cantona. Transfer yang membuat pengaruh yang sangat besar. Sangat Betul. mempengaruhi Sebuah tim gitu ya. yang terpuruk gitu Iya. ya. Di tahun 94 itu Eric Cantona dan David Ginola diplot sebagai salah satu pengkhianat Prancis karena Prancis gagal masuk ke Piala Dunia tahun 94. Oh. Gagal. Degradasi itu gimana coach? Tidak masuk Piala Dunia. tidak masuk Bukan liga, Piala. bukan. Lanjut coach. Sampai akhirnya Eric Cantona dan David Ginola waktu itu ribut dengan salah satu pelatih legendaris Prancis, Aimé Jacques. Aimé Jacques itu ribut sampai akhirnya Eric Cantona dan David Ginola tidak pernah dipanggil masuk ke timnas Prancis. Oke. Jadi tidak pernah membela timnas Prancis Tidak semenjak itu. pernah, karena disebut sebagai salah satu Pengkhianat itu. bukan pengkhianat ya, penghancur tim. Wah. Ketika tahun 94 itu. Berapa Mengecewakan tim? aja ya mungkin. Ya mengecewakan. Waktu itu ada dua tim yang tidak masuk Piala Dunia tahun 94. Oke coach. Itu adalah Prancis dan Inggris waktu itu nggak masuk tahun 94. Iya. Dan itu World Cup yang bisa dibilang hampa, tidak ada garamnya gitu, tidak ada Belanda, tidak ada Prancis dan tidak ada Inggris waktu itu. Oh. Nah, Eric Cantona tahun 94 masuk ke MU, disitulah awal perubahan MU. Sempat terkena kasus dia menendang salah satu supporter. Wih. Dia tendang kungfu tahun 95 kalau saya 96. Dia diskor sampai 12 pertandingan. Dan Karena dia harus kerja sosial waktu itu. Jadi kalau di luar negeri kita mukul orang, Iya. kita disuruh kerja sosial. Semuanya kerja sosial. Kerja sosial waktu itu. Dan waktu itu juga Eric Cantona ketika keluar tetap dilulukan oleh supporter Manchester United. Gayanya khas. Jadi kalau Anda ini pakai kerah, Gini kalau ya? Eric Cantona itu kerahnya diangkat. gini. Nah, dan gayanya selalu gini. The King Eric Cantona. Oke. Nomor Salah satu punggungnya? selebrasinya ya. Itulah kenapa di MU nomor 7 keramat. Diawali dari Eric Cantona. Eric Cantona. Eric Cantona. Eric Cantona lah yang pertama mulai. Sampai sekarang kan nomor 7 sekarang. Manchester. Dan sekarang rada gelo Eric Cantona ya. Kenapa, Bos? Yang Nyambung. tinggal di Instagram rada gelo. Eric Cantona.
Nah, Tapi dia masih bergelut di dunia persepak bolaan? Tidak. Oh tidak, di Tidak. luar dunia persepak bolaan. Dia udah nggak mau terjun di sepak bola. Ya, sekarang penikmat hidup. Paling mungkin. untuk ngebantu manusia aja. Oh, Human care. Human care. Sekarang Tapi sepanjang ini ngeliat Instagram kamu nggak raco. ngaco. Kehidupan duniawi ya mungkin Kehidupan, dia. ya. oh. Itu Lanjut, tadi pemain yang berhasil ya transfer Ya, transfer efek terbaik. Transfer efek kita. Baik. Yang menurut versi coach. Oh, sebenarnya ya, coach Bagiro. tapi ada nggak transfer yang bisa dibilang gagal? Mengambil pemain ternyata enggak Wah, butuh. ini mah hasil misalkan. Si gigi kelinci disebut sama orang. Oh, Detut Rabbit. Itu sebenarnya Argentina pernah mendapatkan salah satu piala dunianya, Ya, dan itu digadang-gadang menjadi Maradonanya Argentina waktu itu. Maradonanya Argentina, coach. Iya, Maradona. The next Maradona. The next Maradona. Seorang pemain yang berasal dari River Plate. Oke, coach. Nah, namanya itu Javier Saviola, si gigi kelinci. Saviola. Dibeli dengan Anak-anak transfer fantastis oleh Barcelona waktu itu, digadang-gadang bisa menjadi Diego Armando Maradona. Oke. Tapi kenyataannya satu musim pertama hancur. Tidak ada fantastisnya gitu ya soal Iya. Javier Saviola sampai akhirnya dibuang. Jadi gagal di Barcelona. Gagal. Gagal itu transfer paling buruk menurut saya. Terus transfer paling buruk lagi selain Javier Saviola ada lagi. Itu yang dibeli oleh MU kiper Siapa, coach? Massimo Taibi. Massimo Taibi. Massimo Taibi. Pertama kali dia pertandingan lawan Chelsea kalau nggak salah, dia menangkap bolanya itu gini. Jadi bola gorolong apa? Ya. Laun tangkap kita. Lepas masuk. Melompong. Dan waktu itu MU kalah 5-0 Masakan. hanya gara-gara Massimo Taibi. Waktu itu digantilah setengah babak oleh Raymond van der Gouw waktu itu. Oke. Nah, Sama Raymond Padago agak Setelah itu bertahan. Taibinya kemana bos? Taibi pindah ke klub-klub. Setelah itu hancur sih. Karena rata-rata ya coach ya, kalau kiper blunder ke depannya ya, ripuh aja ya. sentuhan pertama harus begitu menggoda berarti. Iya. Betul. Menunjukkan ekstabilitas dirinya, bro. Siap. Kuantitasnya. Berarti Oke. wah, luar biasa ya Luar perbincangan. biasa. Sangat panjang, kurang Sangat lebih udah panjang. berapa menit ini kita berbincang? Iya panjang. Sangat kurang Dan lebih 1 jam. terkesima jujur lah Terkasih mah. dengan knowledge. Coach, tapi jangan kapok nanti di Ya. episode selanjutnya kita bahas lagi tentang Saya akan mereview nanti. ya. Oke, Nanti saya akan mereview tentang tentang beberapa klub sepak bola relegasi yang menjadi, terus salah satunya pemain-pemain semacam Diego Armando. Wah, itu saya setuju, Bu. Iya, nanti kan Jadi itu harus wajib ada itu. episode khusus kalau Iya, itu mah. jadi supaya The King, kita tahu. Eric Cantona, Iya. Francesco Totti, Iya, itu betul, Pak. Paulo Di Canio, sang The Fair Play, Iya. terus tuh wow, Papel Nedved. Papel Nedved Papel Nedved, yang di Petrus Kubu kisah 11. sedih si pirang dari Cekoslovakia, Salam. David Beckham. David David Beckham, Beckham. si Peter, Gattuso. The Genius. Berarti nanti akan ada ya pembahasan tentang Kalau pemain. Gattuso itu anaknya mafia itu. Oh iya. Paling nggak bisa saya berat main. Dia itu pertama kali Dengan ciri khas. ya, dia itu pertama kali karirnya tidak main di Serie A Italia. Dia itu main pertama kali di Perancis. Celtic Ranger ya. Ranger. Glasgow Ranger waktu itu di Ya, ya. Skotlandia. Scottish League Skotlandia. Ya. Nah, itu pertama kali dia main di situ, terus habisnya dia ditransfer masuk ke Italia. Klub pertamanya AC Milan ya. AC Milan. Dari Glasgow Ranger itu langsung bersama banyak lah, itu dia anaknya mafia ya. Jadi dia salah satu orang tuanya dan keluarganya adalah yang paling ditakuti di salah satu pulau di Italia, Ya. Sisilia. Sisilia. Bandar narkoba. Sisilia punya 4 tim. Namanya Palermo, Salernitana, Cagliari, satu lagi tuh Pescara. Meskar. Kadinya. Kadinya, ya, Oke lah, Coach. Mungkin dicukupkan dulu ya untuk Cukupkan episode dulu. ini. Ini perbincangan benar-benar siap pisan deh. Ini sangat luar biasa. Baru juga episode pertama tapi Ya. sudah tentang persepak bolaan beberapa sudah dibahas. Betul, Tapi betul. kan nanti kita akan bahas mengenai pemain-pemain, Betul, Bung. lalu apalagi coach, Lebih spesifik ya, Bung ya. klub-klub, Klub, oke. lalu pelatih mungkin ya, Supporter, supporter sampai wasit-wasit nanti dibahas. wasit. Dibahas karena penting Anda juga. tahu- Anda kenal wasit yang paling hebat menurut masyarakat umum? Amir RT. Itu adalah lain. Ada di Sumedang Amir RT. Wasit. NYT nyunyut. Lain. Oh, sorry. Perluigi Colina. Oh, iya. Tapi di balik itu ada hal yang harus dibahas. Si mata kobra gitu, Mas. Perluigi, matanya melotot. Iya, mata kobra itu. Dan itu harus dibahas juga. Tegas. Andreas Spring gitu. Wasit itu. Banyak lah Andreas Semua pemain Spring. Ya. gini ya, Bos ya. Gimana? Bisa dibilang.
Ginus. Wasit yang selalu memenangkan MU nanti ada. Oh, Ada. ada. Wah, itu pembahasan. Kesayangan Dia klub-klub gitu ya. Klub-klub nanti ada. Ya. Ini baru dari Kalau per Luigi Collina itu wasit Italia Utara. wow, utara. Jadi Kembali ke West lagi. AC Milan North. Italia Utara. Oke, teman-teman Oke. semuanya, itu tadi sudah dibahas sedikit mengenai sepak bola dunia dari tahun 66 awal. 66. 66. Masuk ke 1990. 90. Dan nanti akan banyak lagi yang akan kita bahas tentunya Bung Ijal. Masih banyak. Masih banyak. Ini pemain, pelatih dan yang lain-lain, belum lagi stadion terbaik. Stadion. Kita bakal bahas. Wasit. Dan yang lain-lain. Hati. Pokoknya di B Project ini akan bahas tentang pesepak bolaan dunia, betul ya? Betul, Bukan betul. dari segi pemain, klub dan yang lain-lain, tapi semuanya kita akan bahas. Oke. Coach, terima kasih. Terima kasih banyak, atas Coach. waktunya. Ya. Sama-sama. Enjoy, Coach. Bolanya saya bawa pulang ya. Oke, thank Oke, you. Oke. Ija. Bung Opal, thank you Oke, juga. teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan loncengnya, dan Like, komen, dan juga share. salam olahraga. Kami pamit. Kami juga pamit. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Hey.